wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang terhormat Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, yakni Ibu Magfiratul Hamdiah MPD, beserta yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah apresiasi prosa, yakni Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat prosa fiksi, di mana di sini pengertian dari prosa fiksi adalah seni. Menurut Semi mengatakan bahwa fiksi merupakan jenis narasi literer dan berupa cerita rekaan. Apresiasi sendiri itu bisa berarti menikmati, menghayati, dan merasakan suatu objek atau suatu karya sastra. Sedangkan fiksi sendiri itu berasal dari kata fiction yang berarti rekaan atau hayalan. Yang kedua, yakni ada ciri-ciri fiksi. Ciri-ciri fiksi itu ada 3. Yang pertama pragmatik, yang kedua sintaksis, dan yang ketiga semantik. Secara pragmatik menyangkut perbuatan, ungkapan bahasa pembicara dalam konteks tertentu, dan secara kesatuan. Sedangkan secara sintaksis yakni unsur-unsur bahasa yang digunakan untuk memperlihatkan suatu perbuatan. Sedangkan secara semantik adalah tema yang merumuskan makna secara simbolik. Yang ketiga, di sini ada perbedaan fiksi dan non-fiksi. Di sini Krismar Santi 2009 halaman 7 menyatakan fiksi dan non-fiksi berbeda dari segi isi, bentuk, dan bahasa yang digunakan. Terus yang keempat, di sini ada bentuk-bentuk prosa fiksi. Yang pertama yaitu ada cerpen. Cerpen adalah suatu cerita yang melukiskan suatu peristiwa yang menyangkut persoalan kehidupan nyata, dan di sini minimal 5 sampai 25 lembar. Yang kedua ada roman. Roman adalah cerita atau yang melingkupi seluruh kehidupan tokoh, minimal 400 lembar. Dan yang ketiga yaitu ada novel. Sedangkan novel adalah suatu karangan yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari segi tokoh, penokohan maupun sudut pandang. Dan di sini minimal dari 100 lembar. Yang keempat, di sini ada novelet. Novelet di sini adalah bentuk novel yang lebih terbentuk. Novelet di sini adalah bentuk novel yang lebih terbatas. Di sini minimal halamannya adalah 60 sampai 100 lembar. Dan yang kelima, di sini ada fungsi fiksi, di mana fungsi fiksi ini adalah karya prosa fiksi ini ditulis agar pembaca dapat mengambil hikmah dari cerita yang disajikan oleh pengarang. Yang yang keenam, ada jenis-jenis fiksi. Di sini ada beberapa macam jenis fiksi, yang salah satunya adalah fiksi romantik, di mana fiksi romantik ini terlahir karena adanya ketidaksenangan terhadap kehidupan modern yang materialis, kaku, dan kasar. Yang terakhir ada unsur pembangun fiksi. Di sini ada 2 unsur, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik di sini meliputi gaya bahasa, tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Sedangkan yang unsur ekstrinsiknya di sini meliputi hal-hal yang terkait dengan kepengarangan. Di sini meliputi sensitivitas, imajinasi, dan pandangan hidup seseorang.
Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.